Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita menjawab uji kompetensi nomor ganjil bab 2 listrik statik fisika Martin 3 ini ya. Jadi soal uji kompetensi yang ada di buku ini part 3 ya. Mulai dari nomor 27 ya, karena sampai dengan nomor 25 sudah. Ya, kalau kita lihat nomor 27, kalau saya bacakan soalnya ya, sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M dipercepat dari keadaan diam melalui sebuah bodi potensial V dan energi kinetik K. Energi kinetik dari suatu partikel bermuatan 3Q dan bermassa M/2 yang dipercepat dari keadaan diam dengan potensial yang sama adalah, kalau kita lihat soalnya seperti ini ya, di sini ada sebuah partikel ya, muatannya Q ya, masanya M, mula-mula diam ya, kemudian Anda kasih beda potensial ya, diberi beda potensial, diberi beda potensial V. Nah, ya, dan ternyata dia memiliki energi kinetik sama dengan K. Ya, energi kinetiknya K. Nah, apa artinya ini? Diberi beda potensial V. Jadi kalau suatu muatan Anda beri beda potensial V, maka akan ada energi potensial yang tersimpan di muatan tersebut. Ya, energi potensial akan tersimpan di muatan tersebut, dan Anda sudah tahu rumusnya adalah muatan kali potensial. Ya, ini rumus. Ya, energi potensial listrik. Nah, taruhlah ini adalah 1. Ini taruhlah masalah 1. Muatannya Q. Beda potensialnya V. Nah, seperti ini. Nah, energi potensial yang tersimpan di muatan inilah yang menyebabkan muatannya jadi bergerak. Tadinya diam, sekarang jadi bergerak. Nah, begitu bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ya, sama dengan kalau misalnya Anda diam di suatu ketinggian, kemudian dibebaskan, maka Anda akan jatuh. Pada saat Anda jatuh, energi potensial berubah jadi energi kinetik. Jadi energi kinetik ini akan sama dengan energi potensial 1. Nah, energi kinetiknya ini katanya K. Katanya kan, K. Jadi energi kinetik ini K. Itu diketahui itu kan, di persamaan 1. Energi potensial 1 adalah Q kali V. Jadi energi kinetik K itu nilainya sama dengan Q kali V. Nah, ini nilai dari K itu sama dengan Q kali V. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini massa tidak berpengaruh. Jadi massa itu tidak berpengaruh pada energi kinetik ya. Jadi terlihat massa tidak berpengaruh pada energi kinetik ya. Tak berpengaruh. Massa itu pengaruhnya pada kecepatan nanti kan. Kalau massanya besar, kecepatannya lebih kecil gitu. Tapi terhadap energi kinetik dia tidak mempengaruhi. Karena di sini Anda lihat tidak ada massa di sini. Oke. Nah, sekarang yang kedua sekarang. Energi kinetik dari suatu partikel bermuatan 3Q. Jadi muatannya diperbesar. Tadinya Q sekarang jadi 3Q. Gitu ya. Masanya diperkecil M/2. Ya. Dan posisinya tetap seperti ini, diam. Ya. Dengan potensial yang sama. Ya, potensialnya sama. Ya, diberi beda potensial sama, ya, beda potensialnya sama, V. Ya. Sehingga Anda sudah tahu kan kalau diberi beda potensial nanti muatan itu akan menyimpan energi potensial, ya, EP2. Rumusnya Q kali V. Ini rumus ini. Ini rumus. Sekarang kita masukkan ya, EP2 sama dengan muatannya diganti 3Q. 3Q. Potensialnya tetap V. Nah, adanya energi potensial ini menyebabkan adanya energi kinetik, tapi energi kinetik 2 sekarang. Ya, jadi energi kinetik 2 akan sama dengan energi potensial 2. Jadi akan sama dengan 3 kV.
Sementara QV Anda sudah tahu kan sama dengan K. Karena jawabannya harus dalam K. Ya, jawabannya harus dalam K. Jadi energi kinetik 2 sama dengan 3K. Nah, jadi jawabannya harus dalam K. 3K ya yang ini. Jadi jawabannya D. Soal nomor 29 ya hampir sama dengan soal nomor 27. Cuma kalau nomor 29 energi kinetik, nomor 29 ini kelajuan. Jadi di sini ada faktor massa ya. Karena energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Ya. Kalau saya bacakan dari nomor 29 ya yang ini. Sebuah elektron dipercepat di dalam beda potensial fenol. Sebuah elektron dipercepat dalam beda potensial fenol. Jika beda potensial dinaikkan menjadi 3 kali semula dan masanya sepertiga massa semula dengan A tetap, percepatannya tetap maksudnya. Kelajuan akhir elektron menjadi berapa kali semula? Ya. Jadi kelajuan akhir elektron menjadi berapa kali semula? Apakah sepertiga, akar 3, dan seterusnya. Nah, Anda sudah tahu kan? Ada elektron. Nah, ini ada elektron. Elektron itu muatannya biasanya E kan? Kita sebut E. Dipercepat dalam beda potensial fenol. Ya. Ini beda potensial. Fenol. Ya. Maka Anda sudah tahu ya, dia akan punya energi potensial kan? Yaitu E kali fenol. Kemudian ini akan berubah jadi energi kinetik kan? Ini akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetiknya akan sama dengan energi potensial. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ya kan? Setengah massa kali kecepatan. Nah, yang mau dibandingkan di sini kan kelajuan. Ya, yang ini. Setengah mv kuadrat sama dengan energi potensialnya E kali fenol. E kali fenol. Gitu. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa dapat rumus ya. Di sini kan beda potensial dinaikkan menjadi 3 kali. Ya. Jadi kalau kita pakai rumus umum, jadi ini anggaplah energi potensial ini E kali V. Potensialnya belum kita masukkan. Jadi begini aja. Nah, jadi kita dapat rumus ini. Ya, energi kinetik berubah jadi energi potensial. Ya. Ini E kali V. Di sini V besar itu potensial, V kecil kelajuan. Nah, yang diingin bandingkan kan kelajuan akhir. Jadi V kuadrat berapa ini? V kuadrat sama dengan, ini ke sana ya, 2 kali E kali V per M. Nah, kalau kesebandingan kan, V kuadrat ini berbanding lurus dengan muatan. Ya, muatan. Nah, kalau untuk elektron kan muatannya tetap, tidak berubah. Ya. Di sini kan tidak berubah ya. Jika beda potensial dinaikkan, jadi hanya beda potensialnya dinaikkan. Dan massa. Elektronnya tidak dirubah. Jadi elektron tidak akan berpengaruh. Ya, ini tidak berpengaruh, 2 juga tidak berpengaruh. Nah, potensialnya dirubah kan? Beda potensial dinaikkan. Jadi ini dirubah, oke? Ini dirubah. Masanya juga dirubah. Nah, jadi tinggal dibandingkan. Ya, tinggal dibandingkan. Jadi bandingkan antara kondisi akhir, ya. Jadi kalau mula-mula ini E, ya, masanya M, Nah, sekarang masanya sepertiga M, sekarang masanya sepertiga M. Ini disebut keadaan 1, ini keadaan 2. Elektronnya tetap tidak dirubah, karena itu E-nya bisa kita coret. Potensialnya beda potensial dinaikkan menjadi 3 kali semula. Jadi potensial sekarang itu 3 fenol. Gitu ya. Jadi ini kita bisa sebut V1, ini kita sebut V2. Nah, begini. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara 2 dan 1 ya. Jadi V2 kuadrat dibagi V1 kuadrat. Itu akan sama dengan V per M. V per M aja, karena yang dirubah hanya potensial dan massa. Untuk 2, ya, ini 2, ini juga 2. Yang bawa potensial dibagi massa untuk 1. Nah, sekarang kita masukkan, ya. Potensial 1 berapa? Fenol, ini fenol ya. Massa 1 M.
Ya, sorry, yang kedua dulu. Ini yang kedua dulu, sorry. Yang kedua yang bawah. 3 fenol ini. Ya, V-nya 3 fenol. Masanya 1/3 M. Nah, yang bawah potensial 1 ini fenol. Massa 1 M. Nah, tinggal kita coret kan. Ini M coret dengan M. Ini ada fenol coret. Ini jadi 1. Jadi hasilnya adalah 3 dibagi, ini sudah hilang 1. 3 bagi 1/3. Alias 3 kuadrat. Ya ini kalau naik ke sana 3 kuadrat. Nah, sekarang yang ini kan kuadrat ya. Ini kan V2 per V1 kuadrat. Nah, kita hitung aja. Yang ditanya V2 per V1 kan. Ya, yang ditanya itu V2 per V1 berapa? Ya toh? Kelajuan elektron berapa kali semula? Jadi V2 berapa V1? Nah, ini kuadrat, jadi sama dengan 3. Nah, ini jawabnya. Jadi jawabannya C. 3 ya. Ini. Jawabannya C. Nah, jadi jawabnya C. Begitu. Kemudian soal nomor 31. Ya. 31 ini dalam 1, 2, 3, 4 ya. Anda sudah tahu jawablah A kalau 1, 2, 3 benar. Jawablah B kalau 1, 3. C kalau 2, 4. D kalau 4. E kalau semuanya benar. Ya, Anda sudah tahu itu. Ya, jadi soalnya sudah, ya persis. Seperti ini sudah dicatat. 3 kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 milifarad, 2 milifarad, dan 3 milifarad. Dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Jadi dirangkai secara seri ya. Apa artinya seri? Artinya muatannya sama. Ya, jadi muatan dari baterai ini lewat sama semua. Ini muatannya Q, ini muatannya Q, ini muatannya Q. Ya, jadi itu prinsip seri, muatannya sama semua. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q ekuivalen. Nah, kalau muatannya sama maka tegangannya akan dijumlah. Ya, tegangan kan antara ujung-ujung ini. Ya, V ini. Maka V ekuivalen yang ini V ekuivalen tuh ya. Akan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian untuk tiap kapasitor berlaku rumus kapasitas atau kapasitansi sama dengan muatan dibagi potensial. Nah, sekarang kita kalau soal 1, 2, 3, 4 kan selalu periksa 1 atau 3. Mana yang menurut Anda lebih mudah? 1 atau 3? Nah, di sini 1 saja. Karena kalau 3 kan pakai hitungan. 1 aja. Ya, tidak pakai hitungan. Masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Betul? Ya, benar. Sesuai dengan prinsip seri. Muatan masing-masing sama. Nah, kalau 1 benar, tentu 3 benar. Nggak perlu diperiksa ya. Udah, 3 pasti benar. Nggak perlu diperiksa ya. Tidak perlu diperiksa. Kalau Anda mau periksa, silakan Anda periksa nanti. Oke, sekarang berarti kita harus periksa 2. Kalau 2 salah, jawabnya 1, 3. B ya. Kalau 2 benar, yang 4 harus kita periksa. Ya. Oke, nomor 2. Kapasitor yang besarnya 1 milifarad, kapasitor yang besarnya 1 milifarad. Jadi anggap aja ini yang 1 milifarad, ya. Ya, ini 2 milifarad. Ini 3 milifarad, ya. Kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Jadi untuk C1 1 milifarad betul nggak menyimpan energi listrik terkecil? Ya, energi listrik yang disimpan itu energi potensial ya dalam bentuk medan listrik terkecil. Nah, energi potensial itu rumusnya apa kan gitu? Energi potensial yang paling kita ingat itu rumusnya adalah setengah CV kuadrat. Ya, sama dengan energi kinetik setengah MV kuadrat ya. Jadi gampang kita ingat. Ya. Tapi ini kan susunan seri. Kalau susunan seri kan yang sama muatannya, bukan potensialnya. Jadi potensial ini harus kita rubah menjadi muatan. Nah, di sini ada nih. Ya, C itu Q per V, sehingga V itu adalah Q per C. Ya, jadi
V ini kita rubah Q per C. Kalau dikuadratin berarti setengah C, ini C di sini. V kuadrat dirubah Q kuadrat per C kuadrat. Sehingga akhirnya kita dapat EP sama dengan setengah. Nah, ini kita coret ya C-nya. Nah, jadi hasilnya adalah setengah Q kuadrat per C. Ini biasanya kita pakai untuk seri. Kenapa? Karena kalau seri Q-nya sama. Ini kan seri ya, Q-nya sama. Jadi energi potensial besar atau tidak ditentukan oleh C saja. Ya, dan Anda lihat di sini energi potensial untuk seri ini. Ya, hanya berbanding terbalik dengan C. Ya, berbanding terbalik ini. Kalau C-nya besar, energi potensialnya kecil. Itu artinya berbanding terbalik kan. Kalau C-nya kecil, energi potensialnya justru besar. Nah, di sini dia bilang apa? Kapasitor yang besarnya 1 milifarad. 1 milifarad adalah yang terkecil ya. 1 milifarad ini adalah yang terkecil. Yang C-nya terkecil. Ya, jadi C-nya kecil. Maka energi potensialnya besar. Kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. Betul, ya, betul. Betul. Jadi nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Ya, jadi tadi sudah 1,3 ya. Jadi 1, 2, 3 sudah benar. Ya, tapi kan kalau di sini ada A dan ada lagi E. E itu 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4. Berarti harus kita lihat 4 tetap. Ya. Jadi harus dilihat 4 ini. Benar apa salah? Kalau salah jawabannya A, kalau benar jawabnya E. Nah, kita lihat nomor 4. Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan dia bilang ya. Jadi muatan ekivalen ya. Itu sama dengan 6 per 11 C gitu. Nah, sekarang kita lihat saja ya. Muatan ekivalennya sama dengan C, benar apa tidak kan gitu. Nah, tadi kita udah lihat ini kan. C itu rumusnya Q per V. Itu rumus untuk kapasitor itu. Yang kita inginkan Q, berarti Q adalah C kali V. Berarti kalau mau Q ekivalen, berarti harus C ekivalen kali V ekivalen. Nah, V ekivalen udah tahu nih, 1 volt. Ya, V ekivalen udah tahu. Di situ, 1 volt. Jadi berarti kita harus cari C ekivalen. Nah, C ekivalen untuk seri. Nah, ya, untuk seri. Ya, untuk seri gimana C ekivalennya? Jadi, untuk seri itu berlaku, Anda sudah tahu untuk seri ya, berlaku seper ya. Seper C ekivalen itu resultan dari seper C. I. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Nah, jadi kita hitung 1 per, satuannya mikro aja sama ya, mili ya. Jadi ini mili. Jadi semuanya milifarad ya. Jadi nanti saya ekivalennya milifarad. Jadi seper 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Ya, kalau penyebutnya disamakan dengan 6, ini dikali 6, 6 bagi 2 kali 3, 6 bagi 3 kali 2. Hasilnya adalah 11 per 6 milifarad. Ini seper C ekivalen. Ya kan? Berarti C ekivalennya dibalikkan ya. 6 per 11 milifarad. Kan gitu. Ya. Sekarang kita hitung yang ditanya apa? Q ekivalen ya, Q ekivalen. Jadi Q ekivalen sama dengan C ekivalen kali V ekivalen kan? C ekivalen kali V ekivalen. Jadi sama dengan C ekivalen itu 6 per 11 ya. Milifarad. Tegangan ekivalennya 1 volt. Ya, jadi ini akan sama dengan 6 per 11
milikulom. Ini kulom ya. Ini 6/11 C. Ya, harusnya 6/11 milikulom. Karena ini kan milifarad. Ya, milifarad kali volt adalah milikulom. Jadi 4 salah. Salah di satuan ya. Salah di satuan. Harusnya milikulom. Ini kulom. Ya. Udah tahu kalau milikulom berarti benar semua ya. Tapi kita ikutin lah soal ini. Kulom berarti salah. Ya, jadi jawabannya A. Ya. Kalau seperti itu jawabannya A. Salah di satuan. Jadi jawabannya A. Harusnya kan ini kan pasti milifarad karena ini milifarad ini pasti milifarad. Milifarad kalau dikali volt itu milikulom. Ya. Milikulom. Di sini jawabannya kulom ya. Di sini jawabannya kulom. Nah, ini salahnya di sini nih. Nah, ini salah. Harusnya milikulom. Ya, jadi kalau karena itu nomor 4 ini salah. Ya, akhirnya kita jawab A. Berikutnya adalah nomor 33. Ya, soalnya seperti ini. Besar hambatan pengganti antara titik A dan B adalah, nah ini gambarnya sudah kita gambar. Besar hambatan pengganti antara A dan B. Jadi antara A dan B. Cuma di sini ada kapasitor. Nah, kita pakai ketentuan begini. Kalau kita ini kan anggap arus searah ya. Maka kita anggap kapasitornya penuh. Nah, saat kapasitor penuh, jadi saat kapasitor penuh, muatan, ya penuh muatan udah diisi penuh, maka arus melalui kapasitor terputus. Jadi kalau dia sudah penuh terputus, seperti HP Anda ya. Kalau Anda charger HP, kalau dia sudah 100% ya arusnya terputus. Nggak nambah lagi, ya. Di-cut sama kapasitor. Ya, maka dia terputus. Artinya kapasitornya open, tidak dilalui arus. Jadi kalau Anda perhatikan, ini masih rangkaian yang sama, ini adalah kapasitor, maka di sini tidak dilalui arus. Ya, jadi arusnya di sini itu 0. Ya, jadi arus di sini itu 0. Yang melalui kapasitor aja. Ya. Sehingga apa yang terjadi, rangkaian ini bisa aja dianggap aja nggak ada. Ya, 5 ohm ini dianggap nggak ada. Nah, jadi kalau kita tutup, rangkaiannya hanya yang ada ini. Ya, yang ada ini aja. Nah, ini dan ini apa? Paralel. Kenapa paralel? Ujung ini sama dengan ujung ini sama. Jadi ini paralel. Ya, ini tidak perlu. Kan kita A sampai B dan ini juga terbuka. Kalau terbuka kan tidak ada arus. Kalau tidak ada arus, hambatan dianggap nggak perlu. Ini adalah paralel. Gitu. Nah, Anda udah nggak tahu kalau paralel itu hambatannya pasti lebih kecil. Kalau kalau sama ya tinggal dibagi 10 ohm dengan 10 ohm ya kan. 10 ohm paralel 10 ohm. Ya pasti 10 bagi 2 ya. Jadi 5 ohm. Ya. Sehingga kalau kita gambar ulang ini dari A sampai sini 3 ohm. Ya kan? Kemudian ini nggak ada, ini nggak ada. Ini 2 ohm, nyambung dia 2 ohm ya sampai sini. Kemudian dari sini ke B. Ya. Nah, dari sini ke B. Ini sudah diganti tadi ya, 5 ohm. Ini 5 ohm. B. Ya udah selesai. Kan ditanya RAB. Ini seri ini. Arusnya sama semua. Nah, arusnya sama semua berarti seri. Dengan demikian, RAB sama dengan tinggal jumlah ya. 3 tambah 2 tambah 5. Jadi hasilnya 10 ohm. Nah, ya. Jadi jawaban D. Jadi jawabannya D. Ya, jadi kapasitor tuh kalau sudah penuh, arus tidak lewat lagi. Sehingga ini bisa dibuka. Dibuka aja, kalau nggak ada arus dibuka. Nah, rangkaiannya jadi gini. Ya toh? Dianggap nggak ada. Kemudian ini dan ini paralel, karena tegangannya sama. Rangkaiannya jadi seperti ini. Arusnya sama seri. Selesai. Ya. Soal terakhir.
nomor 35, apabila sebuah kapasitor yang kapasitasnya 3 mikrofarad dihubungkan pada ujung A dan B, maka muatan penuh yang tersimpan pada kapasitor adalah, ya, muatan yang tersimpan pada kapasitor berapa? Ya, jadi ini AB nih. Nah, Anda sudah tahu kalau dia terisi penuh, open ini. Ya, ini 3 mikrofarad kan? C-nya ini 3 mikrofarad ya. C-nya 3 mikrofarad. Jadi C-nya itu di sini, ya. C di sini itu 3 mikrofarad. Nah, kalau dia sudah penuh kan open. Open artinya arusnya 0. Gitu. Arus di sini 0. Ya, jadi ini terbuka. Arusnya 0. Terbuka. Nah, muatan, yang ditanyakan muatan. Muatan itu adalah kapasitas kali beda potensial. Tentu beda potensial AB. Beda potensial dari A ke B. Ya, Anda sudah tahu bacanya ini adalah beda potensial jalan dari A ke B kan gitu. Ya, kalau Anda sudah lihat dari A ke B. Ya, sudah kita bahas ini di teori yang ada di buku ini ya. Juga sudah ada di buku ini. Oke. Jadi VAB dihitung sekarang. Kita harus ngitung VAB kan. Ya. Nah, kalau ini terbuka, rangkaiannya kan cuma ini ya. Ya, jadi kalau kita buka rangkaiannya tinggal begini kan. Ya. Anda lihat ini A, ini B. Ini ya. Sorry. Ya. A-nya ini kan, kita pindahin ke sini kan. A ini bisa kita pindahin di sini kan. Nah, ini B-nya bisa kita pindahin di sini kan. A kan di sini nggak ada titik. Jadi ini A, ini nggak ada B. Jadi persis seperti ini. Ya toh? Terus di sini 2 volt. Nah, untuk menghitung tegangan AB ini kan seri ya. Kalau seri kan pembagi tegangan ya. Kalau seri itu pembagi tegangan. Jadi tegangannya bisa kita hitung karena tinggal dibagi. Ya, jadi tegangan AB ya sudah kita bahas juga sebelumnya di channel ini. VAB adalah hambatan antara A dan B dibagi hambatan total seri kan. Hambatan total seri kali tegangan ujung-ujungnya 2 volt. Ya, jadi akan sama dengan RAB ini 4 ohm. Jadi 4 dibagi R total 4 tambah 4 ya. Jadi R total seri itu 4 ditambah 4. Ya, jadi kalau kita hitung dulu lah di sini. R total seri 4 tambah 4 8. Jadi 4 per 8 dikali 2 volt. Setengah kali 2 1 volt. Nah, kalau VAB udah tahu tinggal masukin kan. Berarti muatan yang disimpan adalah kapasitas kali tegangan antara A dan B. Tegangan antara AB dan B udah dapat. C-nya berapa? 3 mikrofarad. Kali 1 volt. Ya kalau ini mikrofarad maka muatannya mikrokulom. Nah ini. 3 mikrokulom. Jadi jawaban C ini. Ya. 3 mikrokulom. Jawaban C. Jadi ini jawabnya C. Ya. Demikian yang kita bahas. Ini adalah part 3. Terakhir dari jawaban untuk bab 2. Ya. Nanti kita akan masuk ke jawaban bab 3. Ya, jawaban bab 3 adalah medan magnetik. Medan magnetik. Jadi kita akan jawab nanti untuk medan magnetik. Karena itu, jika Anda tertarik dan belum subscribe, silakan di-subscribe, like, dan komen, bagi ke teman-teman, supaya Anda bisa mengikuti nanti pembahasan kita, kunci jawaban soal-soal ganjil untuk bab 3, medan magnet. Ya, semoga itu bisa menjadi referensi Anda di dalam pembuatan soal-soal. Dan kalau Anda merasa masih soalnya kurang, Anda bisa miliki buku ini, Penuntun Belajar Fisika, isinya ribuan soal. Soal-soal testing, perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, dan soal-soal referensi yang cukup bagus, dengan banyak contoh soal dan rangkuman teori dalam bentuk peta konsep,
sehingga memudahkan Anda untuk menangkap inti-inti daripada fisika. Namun tentu saja yang paling penting adalah Anda memiliki buku ini, karena buku ini akan lengkap antara teori dan contoh soal yang langsung bisa aplikasi, dan soal-soal pilihan gandanya juga cukup menarik untuk pemahaman konsep. Tetap fokus dan tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.